Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashturuna bihi samana qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim il an naro wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ulaika alladzina ishtarawud dolalata bil huda wal adzaba bil maghfirati fama asbarohum alan nar. Dzalika bi annallaha nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'idan. Shadaqallah. Terjemahan ayat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah yaitu kitab dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan apapun. Mereka lah beraninya mereka menentang api neraka. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu mereka dalam pepecahan yang jauh. Allah berfirman mengenai ayat ini, yaitu mengenal orang-orang Yahudi yang menyembunyikan sifat Nabi Allah yang terdapat dalam Alkitab yang berada di tangan mereka, seperti sifat-sifat yang membuktikan kerasulan dan kenabiannya. Mereka menyembunyikannya agar kepemimpinan mereka tidak hilang, serta hadiah dan pemberian yang diterapkan dari masyarakat Arab sebagai penghormatan terhadap nenek moyang mereka tidak lenyap begitu saja, tetapi mereka tak berhasil merugikan di dunia dan akhirat, serta kemurkaan yang berlipat ganda. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat yang pedih. Yang demikian itu karena Allah sangat murka kepada mereka sebab mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui, sehingga dengan itu mereka berhak mendapatkan kemurkaan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ke arah mereka dan tidak pula menyucikan mereka. Artinya Dia tidak memuji dan menyanjung mereka, melainkan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih. Selanjutnya, untuk beritahu tentang keadaan mereka itu, Allah Ta'ala berfirman, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maksudnya mereka menukar petunjuk, yaitu perintah menyebarluaskan sifat Rasulullah yang terdapat pada dalam kitab Al-Quran, kitab mereka, berita tentang pengurusannya, dan menyampaikan berita gembira mengenai kedatangannya melalui kitab-kitab para nabi, serta keharusan mengenai dan menebarkannya. Namun mereka menukar hal itu dengan kesesatan, yaitu dengan cara mendusta, mengingkari, serta menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah di dalam kitab-kitab mereka. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa mereka berada dalam siksaan yang teramat pedih, seram, dan menakutkan. Orang yang menyaksikan mereka merasa heran atas keberanian mereka menghadapi api neraka tersebut, padahal siksaan, hukuman, dan belenggu yang mereka jalani sangatlah berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. Mereka berhak mendapatkan siksaan yang pedih seperti itu karena Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasulullah dan juga para nabi sebelumnya untuk menegakkan kebenaran dan mengikis kebatilan. Dengan mengingkari dan menyembunyikan sifat-sifat beliau berarti mereka telah menghina ayat-ayat Allah
yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu mereka berhak mendapatkan siksaan dan hukuman. Kesimpulan dari ayat ini adalah ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang menyembunyikan wahyu Allah, menjualnya dengan harga murah dan menyimpan dari petunjuknya akan menghadapi azab yang pedih. Mereka yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk Allah juga akan mendapatkan azab. Kesimpulan ayat ini menunjukkan pentingnya menegaskan teguh ajaran yang benar, menjauhi kesesatan dan menghindari perpecahan dalam pemahaman kitabullah. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, ayat ini menyampaikan konsekuensi negatif bagi mereka yang menyembunyikan wahyu dan menyimpan dari petunjuk Allah, mengajarkan pentingnya integritas moral. Yang kedua, ayat ini menegakkan nilai pentingnya memahami dan mengikuti petunjuk Allah yang terdapat dalam kitabullah serta menghindari kesesatan. Yang ketiga, menolak kesesatan dan bersikap tegas pada mempertahankan kebenaran sekaligus menunjuk keberanian dan menekan konsekuensi yang mungkin timbul. Yang keempat, ayat ini mengajak perlunya menjauhi perpecahan dan konflik agama dan mendukung persatuan umat. Kelima, ayat ini menunjukkan konsep adilnya Allah yang memberikan balasan sesuai perbuatan, memberikan pelajaran tentang keadilan sebagai prinsip fundamental.